Sistemnya pakai Maxis sistem. Fungsinya banyak ya di sini. Alatnya ini dia berbasis Android, berfungsi untuk menyekan kondisi kendaraan, dilihat dari sistem elektriknya, sistem komputerized-nya, juga bisa mendeteksi malfungsi dari sistem kelistrikan, sistem komputerized, sama pokoknya semua yang ada di kendaraan tersebut. Colokan ini ada buat berbagai tipe mobil nih, mulai dari mobil lama. Ini mobil-mobil yang ya produksinya kayaknya sih di bawah tahun 2000 nih. Kalau yang mobil-mobil sekarang sih biasanya udah pakai yang tipe OBD2 nih. Yang kita colok nanti ke DLC 3, data link konektor yang ada pada kendaraan. Kemudian kita pasang ke ini, dan nanti kita bisa baca data dari kendaraan tersebut, dari mulai apakah ada DTC-nya atau mungkin data list-nya, parameternya semua kita bisa baca semua dari sini. Sehingga nantinya kendaraan itu nggak hanya ini, jadi bisa kita lihat semuanya, apa yang terjadi, bagaimana bisa terjadi pembakaran yang nggak semudah dan sebagainya. Seperti misalnya terjadi keluhan metiknya tidak ada seat shock atau mungkin hidup kalau orang bilang. Nanti kita bisa lihat datanya, bagaimana semua sistem yang ada di situ. Jadi ini akan memudahkan kita dalam mendiagnosa dan juga melihat hasil bagaimana kondisi yang ada di dalam kendaraan. Ini menu-menunya ya. Ada menu diagnosa, ada menu service, ada shop manager, terus ada data manager, setting ini untuk setting alat ini, sama menu update. Menu update ini nanti akan muncul notifikasi bila terhubung dengan jaringan internet. Ya. Untuk diagnosa sih nanti langsung muncul nih brandnya. Kita tinggal pilih sesuai dengan kendaraan yang mau kita scan. Ya. Setiap brand nanti beda-beda menunya sesuai dengan fitur kendaraannya masing-masing. Nah, untuk menu service itu ini ada macam-macam. Ada mulai setting kanan oli, setting electronic parking brake, KPMS juga, setting aki. Ini biasanya dipakai kalau di ganti aki itu di kendaraan-kendaraan tertentu ya, perlu penyesuaian lagi. Terus macam-macam ya di sini ya. Bahkan ada untuk register IMO, register, tambah kunci, hapus data kunci. Nah ini menu-menunya. Pokoknya di sini relatif lengkap ya. Yang ada di kendaraan model terbaru, fitur-fiturnya di sini ada semua. Ini ada kendala di kendaraan ini, lampu check engine-nya nyala. Terus kita cek dulu ya. Ini stasionernya sih normal. Akselerasi juga masih normal. AC hidup oke. Oke, coba kita langsung scan aja ya. Idealnya kalau nyekan itu pertama mesinnya kita matiin dulu. Ini alatnya udah standby, baru kita on. Kontak on, kita diagnosa. Nah, ini mobilnya Wuling itu SGMW, kita cari di sini ya. Nah ini. Nah, di sini ada automatic selection, manual selection, ada system selection. Coba kita pakai automatic dulu. Suruh masukin PIN nih, kita baca aja langsung dari sini nih. Kalau dia mobilnya terregister sih kebaca harusnya.
Nah, ternyata kebaca nomor VIN kendaraannya. Ini sesuai ya. Terus kita oke. Nah, tapi nggak bisa di coding nih kalau pakai nomor VIN. Kita balik lagi, kita escape, kita pilih manual. Nah, untuk ini Wuling, kalau di Indonesia ini Wuling Convero, dia persamanya dengan Hongguan S1. Nah, ini dia. Tahunnya di atas 2016. Nah, langsung kita diagnosa auto scan. Di mesin ternyata ada fault 1 nih. Instrumen clusternya normal, EPS-nya normal. Nah, ada kode fault di mesin. Coba kita cek kode faultnya apa. Ada informasi, ada update test. Karena tadi kita fokus ke kode fault itu, kita baca aja langsung yang read code. Nah, ada namanya, ini kodenya nih, P007500. Dia current itu berarti problemnya masih berlangsung. Letak gangguannya di intake VVT solenoid valve circuit. Nah, berarti di sistem pengaturan valve VVT-nya ada problem. Itu. Nah, kalau begini udah kedeteksi, tinggal kita cek di sistem mekanikalnya. Intake berarti ini intake, ini exhaust. Nah, berarti yang ini nih. Ini kebetulan soketnya ternyata lepas nih. Jadi pasang. Sambil kita cek-cek yang lain nggak perlu. Nah, ini tadi udah kita temukan gangguannya, sudah kita lakukan perbaikan. Sekarang tinggal coba kita clear. Ignition on and engine off. Yes. Yes. Nah, sedang proses. Nah, sudah terhapus datanya. Coba sekarang kita baca lagi. Nah, tidak ada ya trouble code. Kita balik. Sekarang coba kita hidupkan mesinnya. Nah, lampu check engine sudah mati ya. Setelah hidup, nah di sini kita juga bisa sekalian ngecek live data. Live data itu adalah kondisi mesin pada saat dia sedang bekerja. Ada data mesin, data AC, EGR kalau dia dilengkapi dengan sistem EGR, ada evaporate, fuel data. Secara umum kita pakai data mesin aja ya, biasanya ada semua. Nah, inilah ada engine load, coolant temperaturnya 65 derajat, tegangan sensor pendinginnya 1,47. Nah, ini pada saat mesin start, temperaturnya, waktu berhenti diam, putaran idle-nya 825. Sedang aktualnya ini yang ini ya, yang 822. Ini idle control speed itu dia posisi targetnya yang diatur. Kecepatan kendaraan karena lagi berhenti terbacanya 1. Sudut pengapian aktual 1,5. Dia variabel tergantung dengan putaran mesin. Nah, ini kalau per silinder. Per silinder ada yang 3, ada yang 2. Nah, beda-beda ternyata ya.
untuk expandnya belum ada. Ini expand ini nanti kalau pas kita gas biasanya aja ada. Oh belum juga, nanti kalau pas ada beban dia ada expand, bisa maju bisa mundur. Ini kalau ada ignition advance angle caused by, ini by knock sensor nih, harusnya ada lanjutannya lagi. Jadi kalau ada inputan dari knock sensor, ignition timingnya bisa berubah. Misalnya ada ngelitik gitu ya, nanti ini diatur lagi nih secara otomatis oleh komputer. Gitu. Knock self learning value-nya nggak ada karena nggak ngelitik. Misfire nggak ada karena businya nggak ada yang mati, coilnya nggak ada yang mati. Number misfire nggak ada semua ya. Kalau di sini ada angkanya nih 111, nah berarti itu ada yang mati busi atau coilnya, atau ada pembakaran yang nggak sempurna. Injection timing dia satuannya biasa millisecond, ini berarti 2,9 millisecond gitu. Maksudnya durasi dia ngebuka, durasi injeksinya. Kalau digas awalnya gede, ntar lama-lama kecil lagi. Nah kalau 0 itu dia dari cut off tuh deselerasi ini. Nah 0 kan, nah ntar baru dia ngebuka lagi. Kalau baru digas dia naik gede, kecil lagi. Gas. Keluhannya dia agak getar kalau pagi. Getar ya? Ya. Coba kita cek ya. Mungkin ada kendala di sistem injeksinya om. Kita cek dulu nih. Mobilnya Honda. Baca nomor pinnya. Nomor pinnya bener kan nomor pinnya nih? Sama ya? Sama. Waduh, kebaca. Berarti pakainya general. 2017 ya, Brio nomor angkanya ini ya. Iya. Bener ya om? Oke. Kita diagnosa. Auto scan. Oh sistem aja. Setiap mobil beda-beda ya menunya. Tergantung dari produsen IC-nya sama execute all DTC. The checking will take some time. Do you want to execute? Yes. Seperti netral, oke. IGMFI nggak ada kendala, otomatiknya ABS. ABS dia pakai ABS kan? Itu SRS ada. EPB nggak ada. Jadi di mobil ini ada deteksi, ada 6 ECU, engine, SRS, airbag, Geksu ini, cluster, instrumen cluster, body electrical, BCM, immobilizernya, cuma EPS-nya, electric power steering. Di sini sih nggak ada kendala, semuanya no fault, oke semua ya. Berarti kemungkinan getarnya itu dari mechanical nih om. Apa namanya, dari sistem kontrolnya. Nah nanti kita cek ya. Kita cek. Ceknya pakai ini aja, live data.
lihat dulu data mesinnya. Engine speednya 700 dan 750 ya, 700 800 kurang. Terus throttle-nya targetnya 4,7. Nah ini ngebukanya gede nih om. Nah berarti ini kalau pagi getar itu dia RPM-nya kurang. Sedangkan di sini throttle-nya pembukanya udah sesuai nih, targetnya 4,1, dia 4,1 4,2. Terus ada kemungkinan di katup gasnya itu throttle kotor, jadi udaranya terhambat sama kotoran. Itu aja sih ya, perlu ditunak aja. Oke. Nah, connect. Kayaknya kalau wuling nggak bisa auto ya. Nomor pinnya sih kebaca, cuma dia nggak bisa auto. Jadi nomornya manual. Nah, pakainya Wuling Hongguan S1 2006, di atas 2016. Nah ini kita cek dia masa auto scan. Engine oke, ABS oke. Nah ini airbagnya ada fault 1 nih. Terus kita lihat ada 6 modul ya om. 6 modul, oh ini udah oke. Modul apa tuh? Nih modul ya, kita cek. Record. History. Power circuit protect dibuka below. Jadi pernah ini ya buka akhir om? Ya pernah. Ini nih kesimpan datanya. Ya kan pernah ganti aki. Tapi itu harusnya udah lama ya. Udah lama, ada 2 tahun. Tahun bukan? Masih belum simpen nih. 2 tahun. Ini di clear aja nggak masalah karena ini hanya history. Kondisinya saat ini sih kalau history dia udah normal ya, cuma data malfungsinya masih disimpan. Kita clear aja. Ignition on, engine off ya. Yes. Yes. Nah udah ya. Trouble codes are not detected. Nah ini udah oke semua. Jadi ada 6 modul mau buka Wuling Converter S tipe L. Ada mesin pasti, ABS ada, airbag ada, instrumen cluster ini nih, dashboard nih, body control, BCM tuh body control, tabulator nggak ada di depan ini, sebelah kiri. Dia ini yang servernya istilahnya, kalau di jaringan itu dia servernya. Terus ATS, kalau zero nggak? Zero steer. Kita masuk ke ATS. Ada di sini menu special function. Informasi dulu boleh kita cek apa sih isinya. Informasi itu biasa ini apa produk, info mengenai produk ya, layarnya GMW, part numbernya nggak terdetek. Terus special function aja langsung. Nah zero learning, nah ini kita setting dulu nih sebelumnya. Ini posnya lurusnya segini nih, udah lurusnya ya, lurus. Baru kita masuk, turn on, ignition switch, do not start the engine, front wheel udah pasin roda depannya lurus.
Terus do not operate steering wheel jangan dimainin. Oke. Udah sukses. Gitu aja. Kita masuk ke engine ya. ECM, engine control module. Kalau information biasanya tadi yang produknya dia ECU-nya pakai apa sih? Oh bukan. Ini ECU-nya ini identik nih sama mobilnya. Jadi kalau misalnya ganti, kita coding dulu copy data dari ECU yang lama, diambil disimpan di sini, nanti pasang yang baru nanti diupload yang baru. Tuh ada ID-nya dia sendiri. Kita baca live data aja langsung. Engine data. Ini ada istilah-istilah apa pembacanya, dia ada maksimum attainable indicators. Torsinya terindikasi 128. Bulannya, temperaturnya, derajat ini juga ya. Ini bebannya kalau kondisi sekarang 23. Nah, ini kan kalau diakselerasi dia bebannya naik dulu tapi ntar stabil lagi. Cenderung turun ya kalau ada stabil. Ini temperatur mesin. Aktual timing pengapiannya, sudut pengapiannya 0 derajat. Minus sih rata-rata. Minus 0 sampai minus 0. Kalau minus itu berarti sebelum 0. Kalau timing itu kan nggak boleh lewat dari 0, kalau lewat dari 0 nggak ada tenaga, harus di bawah 0. Silinder 1, silinder 2, silinder 3, silinder 4. Nah ini advance cost by knocking ya, knock sensor. Kalau dia ada input dari knock sensor, nah ini ada berubah nih kalau ngelitik. Kalau lagi jalan dia ada ngelitik, biasanya ada penyesuaian ininya berubah nih. Bisa dimajuin biasanya, bisa lebih dari 0. Nah perubahannya kebacanya di sini berapa derajat. Udah nanti naik motor ya. Zero aja sekalian. Mau apa? Belum. Udah di zero steer. Udah. Coba nanti kalau habis scoring udah tinggal scoring aja. Ya mau scoring kayaknya karena harusnya udah di zero steer. Ada. Kalau yang tipe standar 3 ya? Ini ada yang dia nggak ada ABS, nggak ada airbag, karena aku juga nggak pakai BCM. BCM pun dia Body control modulnya nggak pakai. Saya cuma antara ECM sama instrumen cluster doang. Ini doang sama. Jadi dia langsung nggak pakai perantara. Kalau yang itu kan pakai BCM, dia pakai perantara nih. Semuanya connect ke BCM dulu, nanti baru BCM bagi-bagi ya, kayak jaringannya servernya BCM. Kalau dia langsung karena cuma. Jadi alat ini fungsinya seperti yang tadi salah satunya ya. Sebenarnya di sini fitur-fiturnya masih banyak, tergantung dari kendaraan apa yang mau kita scan. Kalau kendaraan itu punya fiturnya banyak ya, alat ini bisa mendeteksi semuanya itu. Gitu. Nah buat teman-teman kalau emang yang mau scan atau ada kendala di sistem komputernya, bisa hubungi kami ya, atau enggak kunjungi
bengkel kami di alamat ini atau kontak saja langsung nomor telepon di bawah ini. Oke, terima kasih guys.